Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi untuk minggu ini khusus untuk kelas 12 MIPA 1 kembali akan belajar tentang prepositional phrase. Jadi ini hanya sedikit pengulangan aja ya, beserta penjelasannya agar kalian lebih memahami materi ini lagi. Oke, sebelum kita membahas tentang prepositional phrase, kalian harus tahu dulu pengertian dari preposition. Preposition itu adalah kata depan. Jadi preposisi di sini dia memiliki banyak member. Jadi ada kata-kata yang punya preposisi dan itu jumlahnya lebih dari 10. Jadi kalian bisa cari sendiri secara mandiri di Google. Sedangkan di video ini ibu hanya menyebutkan atau meliskan member preposisi ini hanya 8, yaitu about, after, before, behind, beside, between, during, and until. Jadi ke-8 kata di sini adalah miliknya preposisi. Selebihnya ada seperti at, in, on, kemudian ada ya yang lain-lain itu kalian bisa cari sendiri ya. Jadi untuk about bisa dibikin kalimat menjadi about 2 hours. Jadi about di sini artinya adalah kira-kira. Berarti maksudnya adalah kira-kira atau sekitar 2 jam. After artinya adalah sesudah. Jadi bisa dibikin kalimat menjadi after 2 months atau setelah 2 bulan. Untuk before bisa dibikin kalimat menjadi before lunch atau sebelum makan siang. Behind artinya adalah di belakang. Contoh kalimatnya adalah behind the tree atau di belakang pohon. Beside ini bisa dibikin kalimat menjadi beside the statue atau di samping patung. Between ini bisa dibikin kalimat menjadi between the desk and the wall. Di antara meja dan dinding. During itu artinya adalah selama. During the presentation atau selama presentasi. Until sampai. Until midnight berarti sampai tengah malam. Ya itu ya, ini adalah contoh beberapa kata dari preposisi. Selanjutnya kita membahas tentang prepositional phrase. Jadi ini penjelasannya ini hampir sama ya dengan video yang sudah kalian tonton minggu lalu. Jadi untuk prepositional phrase di sini terbagi menjadi 2, yaitu frasa adjektiva dan frasa adverbia. Untuk frasa adjektiva ini digunakan untuk atau sebagai adjektif yang menerangkan noun. Sedangkan untuk frasa adverbia adalah sebagai adverb yang menerangkan verb. Selanjutnya ini adalah yang paling penting yang harus kalian benar-benar ingat, yaitu untuk frasa adjektiva digunakan untuk menjawab pertanyaan yang which one, what kind, how much, atau many. Sedangkan untuk frasa adverbia digunakan untuk menjawab pertanyaan where, when, why, sama how. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ada sebuah kata yang masuk frasa adjektiva atau frasa adverbia ini tergantung kata tanya mana yang bisa dipakai. Kayak gitu ya. Jadi selanjutnya lebih lanjutnya nanti kalian bisa lihat di slide berikutnya, yaitu di bagian yang examples. Jadi contoh-contoh yang dipakai di sini adalah milik teman-teman kalian sendiri di 12 MIPA 1. Tapi sebelumnya jangan lupakan di pojok kanan atas, yaitu kata tanya apa saja yang bisa digunakan untuk menjawab miliknya siapa gitu. Apakah yang miliknya adjektiva atau adverbia. Orang pertama adalah Alia Nasya Rashika. Jadi untuk Alia Nasya Rashika, bagian yang frasa adjektiva, dia menggunakan kalimat the cat under the table is sleeping. Jadi kata yang bergaris bawah itu adalah milik preposisi under the table, di bawah meja. Jadi kata under the table ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang
which one, yang bagian adjektiva tadi ya. Jadi kalimat tanyanya itu bisa dibikin menjadi which cat is sleeping, kucing mana yang tidur. Jadi kata which cat is sleeping ini bisa menjawab kata under the table. Jadi kucing yang tidur itu adalah yang di bawah meja. Oke, untuk selanjutnya adalah frasa adverbia. Jadi frasa adverbia yang digunakan sama Alyana Charashika adalah I learn Korean for a student's exchange. Saya belajar bahasa Korea untuk pertukaran pelajar. Jadi for a student's exchange yang bergaris bawah itu adalah preposisinya. Kata for a student exchange ini bisa menjawab kata tanya adverbia yang why. Kenapa? Jadi kita bisa bikin kalimat tanya seperti ini. Why do I learn Korean? Untuk apa atau kenapa saya belajar bahasa Korea? Jadi jawabannya sudah jelas, for a student's exchange. Jadi belajar bahasa Korea itu untuk pertukaran pelajar. Okay, next. Contoh kedua itu dari Dihan Rizka Nanda Saputri. Jangan lupakan kata tanya yang wajib dihafal untuk menjawab si adjektiva atau adverbia tadi. Oke, untuk si adjektiva, Dihan menggunakan kalimat the bag in front of me is the one I want. Tas yang di hadapan saya adalah yang saya mau. Jadi kata in front of me ini bisa menjawab kata tanya yang which one. Jadi kata atau kalimat tanyanya bisa kita bikin menjadi which bag is the one I want. Tas yang mana sih yang saya mau? Jadi jawabannya sudah jelas yang in front of me atau yang di depan saya. Tas di depan saya itu yang saya mau gitu. Selanjutnya untuk frasa adverbia punya Dihan Rizka, dia menggunakan kalimat he is still eating in the dining room. Dia masih makan di ruang makan. Jadi kata in the dining room ini bisa menjawab kata tanya yang where. Jadi kata atau kalimat tanya yang bisa kita gunakan untuk ini bisa berupa where does he eat? Di mana dia makan? Sudah jelas jawabannya adalah in the dining room. Selanjutnya dari Herni Setiawati. Untuk Herni Setiawati yang bagian adjektiva, dia menggunakan kata the room with clean floor is my father's room. Kata with clean floor ini bisa menjawab kata tanya yang which one. Kalimat tanyanya seperti which room is my father's room? Ruangan mana yang punya saya? Maka jawabannya adalah with clean floor. Selanjutnya untuk frasa adverbia, Herni Setiawati menggunakan kalimat she will go in the evening. Dia akan pergi di malam hari. Jadi kata in the evening yang bergaris bawah ini bisa menjawab kata tanya yang when. Jadi kata tanyanya atau kalimat tanyanya bisa berupa when will she go? Kapan dia pergi? Maka jawabannya adalah the evening. Selanjutnya keempat dari Putri Safira. Dari Putri Safira dia menyebutkan frasa adjektiva itu kalimatnya adalah the car in front of me ran the red light. Mobil yang di depan saya menerobos lampu merah. Jadi kata in front of me bisa menjawab kata tanya yang which one. Kalimat tanyanya itu bisa berupa which car ran the red light? Mobil mana yang menerobos lampu merah? Maka jawabannya pasti yang in front of me. Selanjutnya, frasa adverbia. Frasa adverbia milik Putri Safira berbunyi he was at work when he felt a deep ache in his chest. Dia itu lagi di tempat kerja ketika dia merasa sakit di bagian dadanya. Kata in his chest ini bisa menjawab kata tanya yang where, di mana. Jadi kalimat tanya yang bisa digunakan adalah where did he feel a deep ache when he was at work. Di bagian mana atau di mana dia merasa sakit ketika dia bekerja. Maka jawabannya adalah in his chest atau di dadanya.
Yang kelima adalah dari Rizky Hidayat. Rizky Hidayat menyebutkan untuk frasa adjektival, contoh kalimatnya adalah the baby in front of me is very cute. Bayi yang di depan saya itu sangat cute. Jadi kata in front of me ini bisa menjawab kata tanya yang which one. Kalimat tanyanya ini bisa berupa which baby is very cute. Bayi yang mana yang cute? Maka jawabannya adalah yang in front of me, yang di depan saya itu yang cute. Untuk frasa adverbial punya Rizky Hidayat, dia menggunakan kalimat Ipin will leave in the afternoon. Ipin akan leave in the afternoon. Jadi kata in the afternoon ini bisa menjawab kata tanya adverbial yang when, kapan. Maka kalimat tanyanya bisa berupa when will Ipin leave? Kapan Ipin akan leave? Maka jawabannya yang in the afternoon atau di sore hari atau di siang hari. Selanjutnya dari Rohadatu Arsy Imtinan. Untuk Rohadatu Arsy Imtinan, bagian frasa adjektival punya dia. Contoh kalimatnya adalah the store at the corner sells sandwiches. Toko yang di pojok itu menjual sandwich. Jadi kata at the corner yang bergaris bawah ini bisa menjawab kata tanya yang which one. Maka kalimat tanyanya bisa berupa which store that sells sandwiches. Toko mana yang menjual sandwich? Maka jawabannya at the corner. Frasa adverbial punya Rohadatu Arsy Imtinan adalah I will meet you after school. Saya akan menemui kamu sepulang sekolah atau setelah sekolah. Maka kata after school di sini bisa menjawab kata tanya yang when, kapan. Maka kalimat tanyanya bisa berupa when will you meet me? Kapan kamu akan menemui saya? Maka jawabannya adalah after school, setelah sekolah atau sepulang sekolah. Nah, jadi untuk menentukan sebuah kalimat ini masuk frasa adjektiva atau frasa adverbial, caranya adalah dengan menentukan kira-kira kalimat ini bisa menjawab kata tanya yang mana. Kalau misalnya kalimat ini bisa menjawab kata tanya yang when, maka dia masuk yang adverb. Kalau misalnya ternyata dia bisa menjawab kata tanya yang which one, maka sudah jelas dia masuk yang adjektif. Jadi kalian harus menganalisa, memilih-milih kira-kira kata ini masuk frasa yang mana gitu ya. Selanjutnya adalah tugas. Jadi perintahnya adalah silahkan menuju akun e-learning kalian masing-masing dan kerjakan CBT, Prepositional Phrase. Jadi soalnya itu hanya 10 buah, mencocokkan apakah soal yang tertera termasuk frasa adjektiva atau frasa adverbial. Jadi caranya seperti tadi. Kalau misalnya ada sebuah kata, maka kalian analisa dulu kira-kira kata ini masuk frasa yang mana. Apakah dia bisa menjawab kata tanya yang when? Kalau bisa berarti dia masuk adverb. Kalau misalnya dia bisa menjawab kata tanya yang which one, maka dia bisa masuk yang adjektif. Kalian harus analisa berdasarkan kata tanya yang sudah disampaikan tadi ya. Oke, itu dulu. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk tugasnya selamat dikerjakan. Kalau misalnya sudah selesai, maka sudah selesai tugas kalian bahasa Inggris untuk minggu ini. Okay, thank you very much for watching. See you next time. Thank you very much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.